UFO files, like this one in Kazakhstan, a mysterious object lighting up the night sky. Other videos showing pulsing balls of light flying erratically and seeming to defy laws of physics. Some even appearing to fly in formations. Part of the Pentagon's release of more than 50 declassified videos and first-hand accounts following President Trump's directive to release government UFO files. Tahun 2025, pemerintah Amerika Serikat baru saja membuka 160 file rahasia tentang penampakan benda terbang tak dikenal. Bukan dari kelompok konspirasi, bukan dari orang gila, tapi dari militer Amerika sendiri. Dan ketika wartawan dunia berbondong-bondong mencari ahli untuk menjawab satu pertanyaan, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Mereka pergi ke satu orang yang sama. Fisikawan yang selama 71 tahun hidupnya dihabiskan untuk menjawab pertanyaan terbesar umat manusia. Namanya Dr. Michio Kaku. Dan apa yang dia katakan tidak akan kamu sangka. Michio Kaku bukan sekadar ilmuwan biasa. Dia adalah fisikawan yang menghabiskan hidupnya mencari sesuatu yang bahkan Albert Einstein gagal temukan. The theory of everything. Teori satu persamaan sepanjang 1 inci yang bisa menjelaskan segalanya. Dari ledakan Big Bang, terbentuknya bintang, hingga mengapa kita bisa duduk di kursi ini tanpa melayang ke luar angkasa. Di usia 8 tahun, dia membaca berita tentang seorang ilmuwan yang meninggal dunia setelah gagal menyelesaikan teori terbesarnya. Baru kemudian dia tahu, ilmuwan itu adalah Albert Einstein. Dan sejak hari itu, Kaku memutuskan, akulah yang akan menyelesaikan mimpi Einstein. 71 tahun kemudian, dia masih bekerja. Kembali ke file rahasia yang baru dibuka. 160 penampakan, benda-benda yang bergerak dengan kecepatan dan manuver yang tidak masuk akal. Menyelam dari ketinggian 70.000 kaki, masuk ke laut, lalu muncul lagi. Tanpa suara, tanpa tanda-tanda propulsi yang kita kenal. Sebagian besar orang akan langsung berteriak, alien. Tapi Kaku tidak. Katanya, 95% dari semua penampakan itu bisa dijelaskan oleh fisika yang sudah kita kenal. Ilusi optik, fenomena atmosfer, teknologi militer rahasia. Tapi 5% sisanya tidak bisa. Dan inilah yang membuat bulu kuduk berdiri. Kaku mengatakan, jika benda-benda itu nyata dan bukan buatan manusia, maka hampir pasti mereka bukan makhluk hidup. Mereka adalah robot. Kenapa? Karena manuver ekstrim yang dilakukan benda-benda itu akan menghancurkan tulang dan organ makhluk biologis manapun. Tubuh organik tidak bisa bertahan dengan percepatan seperti itu. Yang bisa bertahan hanyalah mesin. Dan jika mereka sudah ada di sini, kenapa mereka tidak menyerang kita? Kaku menjawab dengan tenang. Kalau mereka mau menghancurkan kita, mereka sudah melakukannya jauh sebelum ini. Mungkin kita hanyalah hewan kebun binatang yang sedang diobservasi. Tapi Kaku tidak hanya berbicara soal alien, dia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih menggelisahkan. Realitas yang kamu lihat setiap hari, itu bukan realitas sesungguhnya. Matamu hanya bisa melihat sebagian kecil dari spektrum cahaya. Di sekitarmu sekarang ada gelombang radio, sinar kosmik, radiasi ultraviolet, dark matter, semua tidak terlihat, semua nyata. Artinya, apa yang kamu anggap nyata hanyalah ilusi yang cukup baik untuk bertahan hidup. Dan kalau soal alam semesta, kita bahkan lebih kecil dari yang kita bayangkan. Galaksi Bima Sakti punya 100 miliar bintang. Di alam semesta ada triliunan galaksi. Dan menurut string teori yang dikerjakan Kaku, alam semesta kita hanyalah satu gelembung dari miliaran gelembung alam semesta lain yang ada secara bersamaan. Multiverse, bukan fiksi ilmiah, ini fisika. Dan di pusat setiap galaksi, termasuk galaksi kita, ada lubang hitam. Sebuah titik yang gravitasinya begitu kuat sampai cahaya pun tidak bisa kabur. Apa yang ada di dalamnya? Kata Kaku, mungkin pintu masuk ke alam semesta lain. Tapi lupakan sejenak alien dan multiverse. Karena ada ancaman yang jauh lebih dekat, jauh lebih nyata.
Dan mungkin sudah dimulai komputer kuantum. Komputer biasa bekerja dengan logika biner, 0 atau 1, mati atau hidup. Komputer kuantum bekerja dengan atom. Dan atom bisa berada di semua posisi secara bersamaan. Ini membuatnya miliaran kali lebih kuat dari superkomputer terbaik yang ada hari ini. Kaku berkata, bahkan CIA sudah khawatir. Kenapa? Karena komputer kuantum yang cukup kuat bisa membobol semua enkripsi digital yang ada di dunia. Rekening bank, password, sistem pertahanan militer, bahkan Bitcoin. Google sudah memberikan peringatan ke pemerintah-pemerintah dunia. Tenggat waktunya adalah 2029. Setelah itu, tidak ada sistem digital yang aman. Dan soal AI, Kaku lebih hati-hati dari yang kamu kira. Dia bilang AI hari ini masih setingkat serangga dalam hal kecerdasan sejati. Bisa menjalankan perintah dengan baik, tapi belum bisa benar-benar kreatif. Tapi ini bukan alasan untuk tenang, karena di medan perang Ukraina-Rusia hari ini, drone AI sudah digunakan terbang dengan kawat panduan, mengunci target sendiri, tidak bisa dihentikan dengan cara konvensional. Lantas, kemana semua ini menuju? Kaku punya jawabannya. Dan ini yang paling mengejutkan, di ujung setiap kromosom dalam tubuhmu ada struktur kecil bernama telomer. Setiap kali selmu membelah, telomer memendek. Ketika terlalu pendek, kamu mati. Itu jam biologismu. Tapi ilmuwan sudah menemukan enzim bernama telomerase yang bisa menghentikan jam itu. Artinya, keabadian secara biologis mungkin bisa dicapai, tapi ada harga yang harus dibayar. Kanker juga menggunakan mekanisme yang sama untuk hidup selamanya. Tantangannya, bagaimana kita mengaktifkan keabadian untuk sel sehat tanpa membangunkan sel kanker. Dan soal robot, Kaku tidak takut, tapi dia punya solusi yang mengejutkan. Merger dengan mereka, implan di otak, kemampuan superhuman. Manusia yang terhubung langsung ke jaringan komputasi global, bukan fiksi ilmiah. Ini arah yang dia yakini akan terjadi dalam 1 abad ke depan. Kita hidup di momen paling kritis dalam sejarah umat manusia. Untuk pertama kali, kita punya kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri dengan senjata nuklir, kuman buatan laboratorium, atau kecerdasan buatan yang lepas kendali. Tapi juga untuk pertama kali, kita hampir bisa menyembuhkan kanker, hidup selamanya, dan mungkin suatu hari nanti berjabat tangan dengan peradaban lain di galaksi ini. Kata Kaku, kita berada di ujung pisau, miringkan ke satu arah. Perang dunia, miringkan ke arah lain. Kemakmuran untuk semua. Siapa yang memegang pisau itu? Kita. Kalau video ini membuatmu berpikir ulang tentang realitas, tentang masa depan, tentang tempat kita di alam semesta, berarti Michio Kaku berhasil melakukan tugasnya, dan semoga kami juga. Like video ini kalau kamu mau lebih banyak konten yang menantang cara berpikirmu. Komen di bawah, kamu percaya alien itu nyata, robot, atau makhluk hidup? Dan subscribe, karena minggu depan kita akan membahas topik yang bahkan lebih menggelisahkan dari ini. Sampai jumpa.